Selamat siang ibu-ibu. Selamat siang. Selamat siang dek. Selamat siang. Apa kabar hari ini ibu-ibu? Baik. Baik, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih atas kehadiran ibu-ibu tepat waktu ya. Sudah datang di kegiatan P2 K2. Nah, karena ibu sudah datang tepat waktu dan semuanya sudah hadir, kita boleh tepuk jempol dulu, boleh nggak Bu? Ya boleh. Boleh. Adek biasa adek tepuk jempolnya? Insya Iya, Allah. rasanya Bu. Oke, tepuk jempol ya Bu ya. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Jos, jos. Oke, ibu semua memang jos. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya ya Bu ya. Tadi kan kita sudah sampai ke langkah yang ketiga. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi ke langkah yang keempat dalam modul keuangan. Modul langkah keempat adalah mengendalikan anggaran. Nah, jadi kita akan belajar bagaimana mengendalikan anggaran. Nah, anggaran keuangan disusun agar seluruh kebutuhan keluarga dapat dipenuhi ya Bu ya. Kendalikan pengeluaran berdasarkan anggaran yang sudah dibuat. Nah, jadi ibu-ibu di sini akan belajar bagaimana mengatur anggaran sesuai kebutuhan keluarga ibu. Nah, di sini kita akan membayangkan kita seolah-olah pergi ke pasar. Ibu-ibu sok ke pasar? Soknya bunya sok ke pasar. Nah, kita bayangkan sebelum ke pasar biasanya ibu-ibu sok nyatet bade belanja naon wae. Soknya. Nah, misalkan ibu teh gaduh 100.000. Aktif teh 100.000 teh ibu teh nyatet meser beas sabaraha kilo, meser endog sabaraha kilo. Nah, kayak sisana kanggo meser gas di buminya punya. Nah, jadi gitu. Jadi mengendalikan anggaran yang baik adalah ibu-ibu harus disiplin. Nah, disiplin di sini adalah mencatat apa saja kebutuhan-kebutuhan ibu dan dibelikan sesuai anggaran yang telah dicatat. Nah, tetapi kan ketika di pasar gimana Bu? Sok sesuai tara sarang apa yang sudah dicatat? Taranya bunya kadang masuk kabita ya Bu ya, kabitaan ningali itu nanti dicatat ayo lupa, kadang sok jadi belanja tidak sesuai yang dibutuhkan di rumah ya Bu ya. Nah, jadi itu kunci penting dalam mengendalikan anggaran adalah disiplin. Nah, disiplin dalam membelanjakan apa yang sudah kita rencanakan. Nah, salah jengah di dia abi gaduh undian ibu. Nah, undian kanggo naon cik? Juang latihan. Nah, ini latihan bagaimana mengendalikan anggaran keluarga. Utamina di dia teh aya lembar cerita 1B. Ibu-ibu dicandak teh Bu buku pintarna? Dicandaknya. Nah, cobi ditingali halaman 78 ayat teh Bu. Iya. Oke, nah di halaman 78 adalah lembar cerita 1B. Apa yang harus saya lakukan? Terus tuh Bu. Nah, jadi di sini ada 6 cerita. Apa sih yang harus Ibu Lili lakukan? Nah, di sini ada 6 cerita yang berbeda. Jadi nanti tiap-tiap kelompok akan mengambil undian di sini ya Bu ya. Ada 6 undian, nanti dapatnya undian nomor berapa, berarti itu nanti ibu menceritakan nomor ceritanya sesuai nomor undiannya. Misalkan ibu Iis dapat nomor 1, berarti nanti ibu menceritakan cerita nomor 1. Misalkan ibu Hafizah dapat undian nomor 6, berarti ibu Hafizah menceritakan dan mendiskusikan cerita nomor 6. Nah, selain cerita tersebut nanti juga ibu-ibu harus diskusi sama teman-temannya apa sih jawaban dari cerita yang tertera di sini di lembar cerita 1B ini ya Bu ya. Jadi ibu-ibu nanti diskusi, kemudian berdiskusi tentang jawabannya dari cerita tersebut. Oke, mangga aya genep, mangga kelompokna Ibu Iis sareng Ibu Hafizah tias bade nyendak nomor sabaraha. Nah, Ibu Hafizah. Oke.
Ibu Is kenging nomor sabaraha Ibu? Berlima. Nomor 5. Neng Hafiza kenging nomor sabaraha? Nomor 3-nya. Oke. Nah, jadi silakan saya kasih waktu 5 menit ya Bu ya. Kasih waktu 5 menit buat kelompok Ibu Iis untuk berdiskusi bersama teman-temannya tentang cerita nomor 5 ya Bu ya. Cerita nomor 5. Nah, nanti sampaikan oleh satu orang, ceritakan kembali ceritanya dan apa jawabannya. Ya, saya kasih waktu dulu 5 menit ya Bu ya. Oke, udah selesai Bu diskusinya? Sudah. Oke, sudah ya. Tadi kelompok Ibu Iis kebagian cerita nomor berapa Bu? Nomor undiannya? Nomor 5. Oke, nomor 5 ya. Jadi Ibu Iis di sini silakan ceritakan di lembar cerita 1B yaitu apa yang harus saya lakukan di cerita nomor 5. Nah, tadi kan udah diskusi Bu ya? Iya. Udah diskusi juga, jadi nanti Ibu ceritakan dulu ceritanya, kemudian jawabannya hasil diskusi yang tadi sama teman-teman Ibu ya. Silakan Bu, coba diceritakan. Iya. Dimulai sekarang. Iya, boleh Bu, monggo. Ibu Lili ingin menambah tabungan Dewi di sekolah agar ia punya uang cukup untuk membayar ujian kenaikan kelas. Sayangnya, tidak ada pemasukan lebih untuk bulan ini. Ibu Lili hanya memegang uang untuk membayar utang. Apakah yang harus Ibu Lili lakukan? Ayo, apa Ibu yang harus Ibu Lili lakukan? Yang harus Ibu Lili lakukan, menabung memang penting untuk berjaga-jaga. Namun, membayar kewajiban harus lebih diutamakan. Membayar utang adalah kewajiban. Ibu Lili tidak bisa menabung lebih banyak. Oke, itu jawabannya ya. Jadi di sini kasusnya adalah Ibu Lili teh pengen menabung ya Bu ya untuk Dewi biar ujian kenaikan kelas nggak usah bayar lagi ya Bu ya. Tetapi ternyata Ibu Lili itu punya hutang ya Bu ya. Punya hutang, jadi Ibu Lili menurut kelompok Ibu Iis adalah harus bayar hutang terlebih dahulu. Betul begitu Bu? Betul. Oke, jadi betul bahwa memang hutang merupakan kewajiban. Jadi karena hutang merupakan kewajiban, jadi harus diprioritaskan untuk dibayar dulu, dan untuk menabungnya bisa ditunda di bulan yang akan datang. Oke, ya seperti itu ya. Jadi dalam mengendalikan anggaran pengeluaran rumah tangga harus ada kerjasama dan kesepakatan dari semua anggota keluarga agar tujuan yang sudah kita rencanakan bisa terpenuhi, kebutuhan keluarga bisa terpenuhi dengan baik. Oke, itu ya Bu ya untuk pertemuan